Saya tidak pernah lupa sebuah pengalaman mengerikan yang terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kami sekeluarga berempat waktu itu, yaitu saya, istri saya Yuyun, anak saya Nindita yang masih berusia 4 tahun, dan juga papanya Yuyun. Kami berkunjung ke Batu Secret Zoo di Kota Batu di Malang. Kejadiannya adalah saat itu kami sedang berjalan santai di lorong bagian binatang buas, saudara, di mana kami bisa melihat di balik kaca ada harimau, panther, macan tutul, dan yang lain. Nah, saya berjalan lebih dulu dengan Nindita, sedangkan Yuyun bersama dengan papanya menyusul di belakang. Nah, saudara, tiba-tiba waktu itu sedang ngangkat Nindita untuk bisa melihat, saya ingat Black Panther waktu itu supaya lebih dekat gitu ya, saya angkat Nindita. Tiba-tiba saya mendengar Yuyun berteriak dengan keras, dengan histeris, begitu ya. Dan refleks saya langsung menengok ke belakang dan saya melihat seekor harimau loreng, saudara, berlari dengan cepat ke arah kami, ke arah saya dan juga Nindita. Jadi secara refleks saya peluk Nindita erat-erat dan saya kemudian menunduk di balik ada e-bike di situ yang diparkir dekat kami, saya sembunyi di belakang itu. Dan harimau itu kemudian berhenti tuh di depan kendaraan listrik itu, saudara. Dan saya waktu sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk untuk bisa terjadi. Tapi entah kenapa, mungkin karena harimau itu melihat pawangnya yang berlari mengejarnya, teriak-teriak, harimau itu kemudian lari lagi melanjutkan pelariannya sampai akhirnya puji Tuhan bisa diamankan, saudara. Saya bersyukur untuk perlindungan Tuhan sehingga tidak ada yang celaka pada hari itu. Namun saya mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga, yaitu bahwa kita semua harus tetap waspada jika sedang berada di sekitar kandang binatang buas yang ada di dalam kebun binatang, saudara. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Nindi waktu itu yang sedang sendirian, saudara. Seperti biasa sebelumnya dia biasa lari sendiri kemana-mana gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau waktu itu dia sendirian, nggak bersama dengan saya. Karena itu saya menyarankan bagi para orang tua yang mungkin mengikuti Sela pada hari ini untuk menggandeng waspada, gendong anaknya yang masih kecil, terutama jika sedang berada di daerah yang berbahaya tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam bagian penutup dari Pekan Doa Puasa dan Konsekrasi awal tahun 2023 yang bertemakan mujizat. Dalam beberapa hari ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan tentang mujizat itu apa, tentang tujuan dari mujizat, yaitu bahwa mujizat itu bukan hanya untuk memberkati orang yang akan mengalami mujizat atau sedang mengalami mujizat, atau mungkin untuk mempertontonkan kuasa Allah, saudara. Tapi mujizat itu yang utama dan terutama adalah menjadi sarana untuk menyelesaikan misi Allah, yaitu supaya kita mengenal Dia lebih lagi dan juga supaya dunia pun bisa mempercayai dan mengenal Dia. Kita juga telah belajar tentang Pentakosta, tentang mujizat kesembuhan, pemeliharaan, bimbingan, serta pembebasan yang dari Tuhan. Dan di bagian terakhir atau penutup hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang mujizat perlindungan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 9. Sebagai pengantar, saudara, latar belakang kisah ini adalah pada waktu itu Rasul Paulus sedang dalam perjalanan ke Roma naik kapal, dan kapal yang ditumpanginya mengalami karam sehingga ia beserta penumpang yang lain terdampar di pulau Malta. Mari bersama kita membaca kisahnya. Ayat 1. Setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Penduduk asli pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluar seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangan Paulus, saudara. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ayat kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak nanti tangannya atau tiba-tiba akan mati rebah. Tapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia atau Paulus seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat pulau itu yang bernama Publius.
Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus menerima fakta bahwa tidak ada zona netral di dalam kehidupan manusia. Hanya ada 2 pilihan tempat. Kita berada di dalam kerajaan terang, kerajaan Allah, atau kita dalam kerajaan kegelapan, itu saja pilihannya. Dan karena 2 kerajaan itu selalu berada dalam situasi konflik bermusuhan, maka kita harus bersiap menghadapi setiap serangan atau perlawanan dari iblis dan juga pengikut-pengikutnya. Apalagi khususnya jika kita sedang secara aktif melakukan tindakan ofensif yang mengancam kerajaan kegelapan, penginjilan, berdoa peperangan, maka perlawanan dan serangan adalah sesuatu yang pasti akan ada, saudara. Jadi jika saudara setia mengikut Tuhan, saudara rajin melayani, saudara menjangkau jiwa-jiwa atau mungkin terlibat dalam pelayanan misi, maka justru adalah aneh jika sepertinya semuanya lancar, baik-baik saja, nggak pernah ada kendala atau nggak pernah ada masalah, saudara. Sama seperti yang dialami oleh Paulus dalam kisah yang kita baca baru saja tadi. Di dalam perjalanannya ke Roma, dia menghadapi banyak masalah. Ya, dalam kisah itu diceritakan di mana kapalnya karam. Dan baru saja dia selamat dari kecelakaan itu, dia digigit ular berbisa, saudara. Nah, tentu saja tujuan dari serangan itu adalah untuk melemahkan atau bahkan menghentikan kita dari apa yang sedang kita lakukan. Karena jika tidak, kerajaan kegelapan akan semakin terdesak oleh apa yang kita lakukan. Namun puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, ada janji perlindungan Tuhan. Setiap kali kita melakukan kehendak Tuhan, setiap kali kita melakukan misi bagi kerajaan Allah. Paulus mengalami mujizat perlindungan Tuhan sehingga dia selamat dari karam kapal dan juga tidak mati karena gigitan ular yang berbisa. Saudara, kebenaran penting yang kita bisa petik dari kisah ini adalah di saat kita melakukan misi Allah, kita akan memancing perlawanan dari musuh kita. Namun saudara, pada saat yang sama, hal ini juga mengundang kuasa atau mujizat perlindungan Tuhan. Dan sama seperti mujizat-mujizat lain yang kita telah pelajari sebelumnya, ada maksud Tuhan selalu di balik mujizat perlindungan yang kita alami atau yang dalam kisah ini dialami oleh Paulus. Paulus tidak mati karena gigitan ular berbisa, karena Tuhan akan memakai Paulus untuk menyatakan kuasa dan kasih Allah di pulau Malta tersebut. Dan selanjutnya dia kemudian dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke pusat peradaban dunia saat itu, yaitu sampai di kota Roma. Di akhir pekan doa puasa dan konsekrasi awal tahun ini, izinkan saya untuk encourage setiap kita untuk terus setia dan tekun memperluas kerajaan Allah. Mari kita gaspol, saudara, untuk hidup dalam kebenaran, menjangkau dan juga melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Dan tentu saja terus memuridkan dan membangkitkan pemimpin-pemimpin baru di dalam gerejanya. Dan saat kita melakukan semuanya itu, melakukan kehendak Tuhan, walaupun akan ada tantangan, akan ada serangan, baiklah kita dikuatkan dan dihiburkan karena juga akan ada mujizat perlindungan Tuhan yang akan menuntun kepada tujuan dan rencana Allah yang indah. Saudara, saya akan menutup dengan membacakan Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau sudah percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pekan ini di mana kami belajar banyak hal tentang mujizat Allah. Bahwa sungguh-sungguh Yesus kau tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu kau melakukan banyak kuasa, banyak mujizat yang ajaib, kami mau percaya di tahun ini kami jemaatmu di Every Nation akan melihat mujizat-mujizat ajaib dari Allah. Akan ada tanda-tanda, akan ada keajaiban-keajaiban terjadi di tahun ini. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa saat itu terjadi itu bukan hanya supaya kami mengalami kebaikan mujizat dan kami menikmati kebaikan-kebaikan Allah dari mujizat itu. Tapi biar kami menyatakan kuasa dan kebaikan Allah kepada orang-orang melalui apa yang terjadi.
dan Engkau dipermuliakan. Dan kami percaya melalui tanda-tanda mujizat itu banyak orang dituntun kepada kebenaran, banyak orang akan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.